luar biasa. Saya senang lah ada orang-orang muda yang fasilitasi, ya hadirnya intelektual. Jadi intelektual ini istilahnya itu katalis ya, dia penghubung Pak. Ya. Ada orang yang punya gagasan tapi tidak bisa disuarakan. Nah, akademisi bisa menyuarakan itu. Nah, yang penting memang yang kita suarakan itu adalah kepentingan dan harapan masyarakat. Nah, coba kita lihat kalau mau jujur Pak Hairul, di Amerika itu sebagai kiblatnya demokrasi, ada satu yang berbahaya. Bagaimana kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat itu mengundang akademisi Pak, untuk membenarkan kepentingan-kepentingan korporasi, kepentingan-kepentingan pengusaha multinasional. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka integritas ilmuwan itu hilang. Kan banyak ilmuwan yang begitu. Jadi dia menyuarakan sesuatu untuk membenarkan sesuatu yang menguntungkan orang-orang tertentu. Betul, betul. Nah, betul. padahal seorang ilmuwan harus dia independen, objektif. Itu karakter dasar seorang intelektual. Nah, di Bima ini tidak ada suara kritis dari semua. Tidak ada suara kritis. Bayangkan berapa banyak kampus ini. Kritik satu kekuasaan aja tidak ada yang berani. Nah, itu kan problemnya. Sehingga orang tanpa ada kritikan, maka dia akan mengulang terus kebijakan yang sama. Padahal itu harusnya dikoreksi. Nah, belum lagi sumber daya kita. Ya, seperti Adinda bilang tadi, bukan rahasia umum. 45 anggota DPR, mana ada yang bersuara soal kerusakan hutan? Kenapa? Karena kepentingan kan. Populisme tadi. Desa-desa saya saja, itu ketere butuh mana aja, namanya ngohop itu. Ya, tahu dikritik kan, pasti kalau kritik atau tegur Pak Muarif, kan wati caki betul ya. Sehingga orang diam juga. Gitu. Jadi kerusakan makin luas karena memang tidak ada sikap yang objektif tadi. Nah, bukan juga rahasia umum permainan DPR dan eksekutif ini. Jadi hampir semua dinas-dinas ini kan ada proyeknya DPR Pak. 45 anggota DPR itu ada proyek-proyeknya semua itu di dinas-dinas. Diminta itu. Jadi bagaimana kau mau awasi ini penguasa? Nah, kau dikasih makan sama penguasa. Jadi nggak mungkin deh. Nah, kalau adik-adik mahasiswa juga ini tidak bisa membaca pikiran politik para penguasa dan legislator. Nah, kita seolah-olah melihat bahwa semua yang mereka kerjakan itu normal, padahal itu abnormal. Ya, kan abnormal. Jadi bayangkan rusak hutan, banjir ini tidak ada satupun yang bersuara anggota DPR. Kalaupun ada suara, ya itu hanya sekedar cari simpati, bukan benar-benar suara yang kritis kan begitu. Nah, itu pentingnya. Nah, saya juga pengagum Bung Rocky Gerung. Jadi saya suka orang-orang yang mengambil jalan lain yang berbeda dari jalan kebanyakan orang. Ya, bayangkan Sentul City aja kalah kok Pak Hairul Anam. Sentul City itu kan perusahaan besar, perusahaan nasional. Dia punya sertifikat, dia legal itu. Tapi berani nggak itu? Apa ini gusur satu orang? Dia nggak berani. Kenapa? Karena pengetahuannya lebih luas, lebih cukup dari Sentul City. Akhirnya akan damai. Rocky Gerung aman di situ selama. Itu sih pentingnya. Jadi kita salut itu. Presiden nggak ngerti Pancasila, itu secara filsafat tidak bisa dimaknai sempit. Ya dia nggak ngerti kok. Ya kita harus berani katakan itu dia nggak ngerti gitu loh. Bukan pribadi sebagai presiden, tapi kekuasaannya, rumah besar kekuasaannya sebagai presiden itu yang tidak ngerti tentang Pancasila. Nah, yang begitu kita butuh ini intelektual organik itu maksudnya Antonio Gramsci itu yang disebut oleh Ali Syariati juga itu. Jadi orang yang hadir di tengah-tengah masyarakat, mendampingi, mengadvokasi, menumbuhkan suatu kesadaran baru untuk bangkit dari kalau dia ditindas, kalau haknya dirampas, kalau dia diperlakukan tidak adil, harus ada intelektual yang mendampingi, orang-orang cerdas, orang-orang kritis yang membangkitkan kesadarannya. Ya, kalau baca bukunya Paulo Freire itu pendidikan penindasan. Jadi kalau Anda ditindas jangan ditanya, jangan menerima
apa istilah penindasannya. Kalau Anda dihujat, jangan menerima hujatannya, tapi tanyalah, kenapa saya dihujat, kenapa saya ditindas. Bisa jadi orang ditindas itu karena dia bodoh, dia tidak berani. Maka orang akan berani kalau dia sudah sampai pada apa yang disebut sebagai constantation. Itu kesadaran, itu tahap kesadaran. Kalau orang belum sampai pada satu constantation atau kesadaran, orang tidak akan menyadari kalau dia ini bodoh, tidak berani bersuara. Kan begitu. Kan begitu. Itu sih. Nah, sebenarnya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sekali lagi Abang, Ya. Adinda ucapkan terima kasih banyak. Kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersua lagi dengan gagasan-gagasan hebat Abang, pengalaman-pengalaman hebat Abang. Sebenarnya masih ada satu pengalaman yang mesti harus kemudian Insyaallah. Pengalamannya ke Labuan Bajo. Iya. Itu. Oke. Oke, teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Ya, ayo Bang, bisa sebutkan sekali. Oke, terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyimak dan menonton langsung acara live diskusi ringan pada malam hari ini. Jangan lupa like and subscribe, karena itu salah satu cara untuk terus mendukung channel-channel ini untuk terus maju dan berkembang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.